裏の道を行くか。白夜叉。Setelah kemarin merewatch Gintama The Movie pertama, sekarang saatnya kita merewatch Gintama The Movie 2, yaitu Gintama The Movie The Final Chapter de Forever Yorosuya, atau bahasa Jepangnya adalah Kanketsu Hen Yorosuya yo Inner. Movie ini dirilis pada tahun 2013 lalu, dan sedikit bocoran bahwa movie ini akan mengangkat time traveler, di mana Gintoki pergi ke masa depan dan yang menjadi salah satu masalahnya adalah munculnya wabah virus mematikan di bumi, sehingga banyak orang yang menjadi korban. Aku tahu kasusnya agak related dengan kondisi pandemi saat ini, dan seharusnya rewatch ini saya upload tahun lalu. Tapi karena gue malas, jadi gue baru bisa upload sekarang. Film ini disutradarai oleh Koichi Fujita dan diadaptasi dari manga Gintama karya Hideaki Sorachi. Dengan pengisi suara, Tomokazu Sugita sebagai Sakata Lord Gintoki, Rika Gumiya sebagai bocil Kagura, dan Daisuke Sakaguchi sebagai si cupu Shimura Shinpachi. Dan spoiler warning buat kalian yang belum nonton film ini dan ingin merasakan langsung komedi, kesedihan, dan pertarungan apik dalam film ini, karena film ini keren parah dengan plot twist yang gila. Dan langsung saja kita mulai makan buah sambil bergaya. Ini dia Gintama The Forever Yorosuya. Dan di bagian pembuka film, kita diberikan edukasi tentang larangan pembajakan film di bioskop. Dan walaupun ini edukasi buat kita sebagai penonton, tapi ini berhubungan dengan cerita inti dari film ini. Dan Gintoki yang saat itu bertugas untuk menjaga bioskop, menegur seseorang yang diduganya sebagai pembajak film. Nama orang itu belum diketahui, jadi sebut saja si Saipudin alias Udin. Gintoki terus memukulinya dan memarahinya serta menyuruhnya untuk meminta maaf karena telah membajak film. Dan Udin pun meminta maaf, akan tetapi setelah itu ternyata Udin mengalami kerusakan pada kameranya karena dipukuli dengan keras oleh Gintoki, yang akhirnya membuat Udin merasa sangat sedih. Gintoki kemudian merasa bersalah karena telah merusaknya dan justru tiba-tiba mendukungnya untuk menjadi pembajak film yang sukses. Dan beberapa saat kemudian, Gintoki justru membantu Udin untuk membajak film, hingga dihajar oleh Shinpachi dan Kagura karena telah ikut membajak film dan melenceng dari tugas mereka untuk menjadi petugas keamanan bioskop tua yang sering menayangkan film pekop. Kagura kemudian membagikan merchandise dari film yang baru ditontonnya ke anggota Yorosuya lainnya, yaitu Gintoki dan juga Shinpachi. Tapi karena mereka ribut dan mengganggu pengunjung lain, mereka kemudian dilempari oleh para pengunjung. Yorosuya yang melihat Udin mencoba untuk kabur di tengah kekacauan, langsung diserang oleh Shinpachi dan juga Kagura, dan ingin memeriksa film bajakannya sebelum melaporkannya ke polisi. Akan tetapi Gintoki menenangkan mereka, dan Gintoki sendiri yang akan memeriksanya karena takut ia sudah merekam film pekop yang tidak pantas untuk Shinpachi dan Kagura. Gintoki kemudian pergi ke ruang lain di bioskop tersebut bersama dengan Udin, dan mencoba untuk memeriksa hasil rekamannya. Namun tiba-tiba Gintoki melihat cahaya ilahi dari kamera Udin dan langsung pindah tempat ke sebuah kuburan, di mana terlihat makam dengan nama Sakata Gintoki. Gintoki pun merasa bingung dikarenakan dia sendiri masih hidup dan melihat makamnya sendiri. Karena merasa tidak percaya, membuat Gintoki menghajar si Udin sampai pingsan. Namun tiba-tiba seseorang datang ke makam Gintoki dan membuat Gintoki harus bersembunyi di balik batu nisan makamnya bersama dengan Udin. Dan ternyata orang tersebut adalah Nenek Otosa atau pemilik kos-kosan dari Gintoki atau markas Yorosuya yang sedang berziarah ke makam Gintoki. Dan saat Gintoki bersembunyi, Gintoki terkejut ketika melihat gedung-gedung tinggi di kota yang setengah hancur. Beberapa saat kemudian, Gintoki pergi jalan-jalan ke pusat kota dan terlihat kota sangat sepi dan bangunan sekitar yang berantakan. Gintoki pun tidak percaya bahwa ini adalah kenyataan dan hanya mengira bahwa dia masih menonton film bajakan dari si Udin. Namun tiba-tiba, si Udin berbicara dan menjelaskan kepada Gintoki bahwa dia berada di dunia nyata.
Gintoki pun kaget ketika melihat Udin berbicara karena mengira bahwa selama ini dia bisu. 銀時様、あなたにとってはお前喋れたの? Dan Udin pun menjelaskan bahwa Gintoki saat ini ada di masa depan 5 tahun kemudian dari saat Gintoki ada di bioskop. Dan menjelaskan bahwa dia bukanlah pembajak film, akan tetapi sebuah mesin waktu yang memiliki misi untuk membawa Gintoki ke masa depan. Dan mengatakan kondisi bumi saat ini di mana semuanya telah berakhir, di mana sepertiga dari populasi bumi telah meninggal karena wabah. Dan seperempatnya lagi telah migrasi ke planet lain. Sedangkan sisanya hanya orang-orang berandalan, idiot dan kesulitan ekonomi yang memutuskan tetap tinggal di bumi. Dan Gintoki dibawa oleh mesin waktu ke masa depan ini atas permintaan seseorang untuk memperbaiki semuanya. Gintoki yang penasaran siapa orang tersebut kemudian terus bertanya kepada mesin waktu. Akan tetapi caranya terlalu keras hingga membuat kepala mesin waktu itu copot dan terlindas motor. Gintoki pun terus bertanya bagaimana caranya untuk mengubah masa depan ini. Dan bagaimana caranya untuk kembali ke zamannya yaitu 5 tahun yang lalu. Jika mesin waktu rusak begitu saja. Mesin waktu yang masih memiliki sedikit energi kesadaran memberitahu Gintoki untuk mencari seseorang yang bernama Kakek Gengai Hiraga yang akan membantu Gintoki. Dan mesin waktu memberikan Gintoki sebuah upil agar identitas Gintoki tidak ketahuan karena Gintoki seharusnya sudah mati di zaman ini. Mesin waktu kemudian mempercayakan nasib masa depan ini kepada Gintoki. Dan mesin waktu itu pun mati. Dan tiba-tiba pengendara motor tadi pun kembali bersama gengnya dan memalak uang Gintoki karena kepala dari mesin waktu tadi membuat motornya lecet. Dan menegur Gintoki yang tidak memakai masker di tengah wabah putih yang saat ini melanda bumi. Dan geng motor itu pun ingin menyerang Gintoki karena tidak ingin memberinya uang. Tapi tiba-tiba dari belakang muncul seseorang misterius yang memakai topi yang langsung melawan berandalan geng motor tersebut. Dan ternyata dia adalah Shimura Shinpachi. Gintoki pun sangat terkejut ketika melihat penampilan Shinpachi yang berubah drastis dalam 5 tahun serta makin ahli dalam berpedang. Yohodo dokyo ga aru no ka? Kutou wa Masih da yo. Dan saat Shinpachi bertarung, tiba-tiba muncul seorang perempuan yang menyerang dari atas gedung. Yang ternyata adalah Kagura bersama dengan Sadaharu. Gintoki yang melihat Kagura pun sangat terkejut ketika melihat penampilannya yang berubah drastis. Dari yang dulu seperti bocil dan tidak memiliki daya tarik dalam 5 tahun menjadi gadis yang memiliki belahan serta tsundere. Hingga makin cocok dengan pengisi suaranya yaitu Ri Kagumiya yang dikenal sebagai Ratu Tsundere di dunia anime. Shinpachi dan Kagura pun melawan para berandalan tadi hingga membuat mereka harus kabur. Dan Gintoki hanya bisa diam melihat mereka bertarung karena masih terkejut dengan perubahan mereka berdua. Dan saat setelah mereka menghajar para berandalan, Shinpachi dan Kagura malah saling berdebat dan hampir berkelahi. Dan Gintoki pun menenangkan mereka berdua. Kagura yang tidak mengenal Gintoki berkat alat seperti upil dari mesin waktu tadi, pun mempertanyakan siapa sebenarnya om-om yang meleraikannya tersebut. Bahkan pakaiannya sangat mirip dengan Gintoki. Gintoki yang mengingat perkataan mesin waktu untuk merahasiakan identitasnya, pun langsung memberitahu Kagura bahwa ia adalah saudara dari Gintoki. Dan dulu Gintoki memberikannya pakaian tersebut. Shinpachi dan Kagura pun merasa heran karena baru tahu bahwa Gintoki memiliki saudara dan menanyakan namanya. Gintoki yang tidak bisa memberitahu identitasnya langsung menamai dirinya dengan nama Chimpo. Walaupun dalam bahasa Jepang Chimpo itu berarti titit. Dan juga penampilan sebenarnya Gintoki memang seperti titit berkat alat penyamaran tadi. Dan kemudian Shin berpindah ke bar milik Nenek Otose, tepat di bawah markas Yorzuya. Di mana dia juga memperkenalkan dirinya sebagai Chimpo kepada Nenek Otose. Dan di sana terlihat ketidakakuran antara Kagura dengan Shinpachi. Dan Gintoki yang sekarang bernama Chimpo pun menanyakan alasan kenapa Kagura dan Shinpachi tidak akur lagi seperti saat bersama Gintoki di Rusia dulu. Dan Otose pun menjelaskan bahwa mereka sudah tidak akur sejak Gintoki tiada, karena perbedaan pendapat tentang nasib Yorzuya ke depannya, dan siapa yang akan menggantikan Gintoki sebagai pelindung kota Edo. Chimpo pun mencoba membujuk Kagura dan Shinpachi agar baikan lagi, akan tetapi itu hanya sia-sia.
Sementara di sisi lain bar, Gintoki terkejut ketika perubahan Hasegawa yang berubah menjadi kakek-kakek tremor dan Catherine yang menumbuhkan jenggot. 何も成長してねえものだな。洗えねえよ。5年間で一体何があったんだよ。レディーにそんなこと言うとモテないですよ。 Dan scene berpindah pada malam hari. Gintoki yang sekarang dengan nama Chimpo pergi ke ruangannya sendiri di dalam markas Yorozuya. Dan terlihat meja kerja dari Gintoki sudah dipenuhi dengan debu. Chimpo kemudian bertanya kepada Kagura yang ada di belakangnya tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan wabah putih yang didengarnya dari berandalan tadi. Dan apakah yang sebenarnya telah terjadi di kota Edo. Kagura kemudian menjelaskan secara detail tentang wabah putih, yang merupakan wabah virus pembunuh yang awalnya berkembang di Edo, kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan cepat. Virus yang gilanya membuat korbannya berambut putih, sehingga disebut dengan wabah putih, dan dapat membunuh korban yang tertular hanya dengan waktu kurang dari sebulan. Dan sampai sekarang tidak ada satu ilmuwan pun yang tahu cara menyembuhkan orang dari virus tersebut, serta tidak ada yang tahu cara penularan dari virus tersebut. Dan hanya ada satu cara yang diketahui untuk terhindar dari virus, yaitu dengan kabur dari bumi. Dan sudah banyak orang-orang kaya yang pergi dari bumi. Dan yang sekarang tersisa cuma orang miskin dan juga orang keras kepala yang tidak bisa meninggalkan bumi. Dan Kagura juga menjelaskan bahwa Gintoki sebenarnya tidak benar-benar mati, melainkan hanya menghilang sejak 5 tahun yang lalu. Karena waktunya yang lama, maka Gintoki telah diduga meninggal sehingga kuburannya dibuat. Dan diketahui bahwa sebelum Gintoki menghilang, Gintoki sudah tahu duluan tentang virus wabah putih sebelum menjangkit semua penjuru dunia. Hal itu diketahui berdasarkan catatan Gintoki yang ditemukan oleh Kagura, di mana terlihat tulisan di buku itu tentang wabah putih atau mesin nano. Dan Kagura berspekulasi bahwa virus itu adalah virus yang diciptakan oleh seseorang yang ingin menghancurkan dunia. Dan terdugalah kematian Gintoki yang terjadi karena berusaha mengusut dan menghentikan wabah putih. Tapi itu gagal. Entah itu terbunuh oleh musuh, ataupun terkena wabah putih itu sendiri. Setelah mendengar semua cerita Kagura dan Shinpachi, Chimpo pun meminta Shinpachi dan Kagura untuk mereformasi Yorozuya dengannya, sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaan terakhir Gintoki sebelum menghilang. Dan langkah awalnya adalah menemukan Gengai Hiraga. Awalnya keduanya tidak senang dengan permintaan itu, meskipun Kagura terkejut bahwa Sadaharu dengan cepat menghangat dan akrab dengan orang asing seperti Chimpo. Dan pada akhirnya Kagura dan Shinpachi menerima ajakan Chimpo demi menyelesaikan pekerjaan terakhir bos mereka sebagai Yorozuya sebelum menghilang. Dan mereka pun pergi mencari Gengai Hiraga pada keesokan harinya. 本当にあんな男と組むつもりか。死がされては困る。あれが性病だ貴様。しばらくここで待っていろ。 Dan menemukan Patua Gengai di sebuah tempat eksekusi karena dijadwalkan akan dieksekusi hari ini. Dan bukan hanya Gengai, tapi di sana juga terlihat Katsura sebagai Joishishi dan juga Kondo Isao sebagai mantan komandan pasukan khusus Shinsengumi. Dan mereka semua akan dieksekusi hari ini setelah tertangkap 5 tahun yang lalu. Dengan alasan setelah sepeninggal Gintoki, Gengai mulai mabuk-mabukan, saking mabuknya hingga memasang meriam ke patung Kolonel Sander. Sedangkan Katsura, karena sepeninggal Gintoki, dia mulai kehilangan arah hidupnya sebagai revolusioner dan ngefans berat sama pasukan teroris Takasugi, yang akhirnya merias patung Kolonel Sander dengan rokok Takasugi dan juga bajunya, yang membuat rokoknya mengenai meriam dari Gengai, yang akhirnya membuat meriam itu meledak dan menghancurkan tempat perbelanjaan. Sedangkan Kondo Isao ditangkap karena menguntit Mbak Teh Cantik, walaupun tepos, dengan menyamar sebagai Kolonel Sander. 変なロン毛にキセル加えさせられ重機に引火してとっ捕まって カーネルお前。 Mendengar hal itu, Chimpo pun terkejut dengan kolaborasi tolol dari 3 orang tolol tersebut. Dan juga panik karena Gengai Hiraga akan segera dieksekusi. Namun tiba-tiba pasukan aliansi dari Elizabeth dan juga Hijikata Toshiro pun muncul, yang datang untuk membebaskan pemimpin mereka, yaitu Katsura dan juga Kondo Isao. Sehingga terjadilah pertarungan pasukan aliansi melawan para polisi. Dan Chimpo pun memanfaatkan hal tersebut untuk segera membebaskan Pak Tua Gengai. Namun Kagura dan Shinpachi memperebutkan untuk membebaskan Pak Tua Gengai. Tapi tiba-tiba, Chimpo melihat pasukan eksekutor telah mengambil ancang-ancang untuk memotong leher Pak Tua Gengai, membuat Chimpo langsung dengan cepat untuk menyelamatkannya. Akan tetapi tiba-tiba kakinya ditarik oleh Shinpachi dan Kagura yang tidak mau kalah.
hingga membuat Chimpo tidak sampai untuk menyerang pasukan eksekutor. Dan justru pedang kayu Chimpo mengenai kepala Pak Tua Genggai, hingga membuatnya copot. Dan beberapa saat kemudian kepalanya meledak, yang ternyata merupakan bom. Dan ternyata dia hanyalah robot yang menyerupai Genggai. Malam hari pun tiba, di mana kelompok aliansi Elizabeth dan Hijikata Toshiro sedang merayakan keberhasilannya di sebuah penginapan dalam membebaskan Katsura dan juga Kondo Isao yang sebelumnya tertangkap, dan menyampaikan terima kasihnya atas Yorosuya yang dinilai sangat membantu dalam membebaskan Katsura dan juga Kondo Isao. Kondo Isao pun langsung menuju ke Shinpachi dan menanyakan kabar tentang Tae dan apakah sudah menikah atau tidak dalam 5 tahun ini. Dan Shinpachi pun langsung menutup mulut Kondo yang penuh pertanyaan tadi. Di saat yang sama, Katsura, Hijikata, dan Okita yang melihat Chimpo pun teringat akan Gintoki. Tapi mengatakan Chimpo tidak pantas untuk masuk ke Yorosuya dan tidak mengizinkannya menggantikan Gintoki. Gintoki alias Chimpo pun kesal karena kenapa juga harus izin kepada mereka. Shinpachi dan Kagura pun menyangkal bahwa mereka telah mereformasi Yorosuya lagi, apalagi untuk mencari pengganti Gintoki. Dan Chimpo hanyalah orang yang saat ini bekerja sama dengannya untuk menuntaskan misi terakhir Gintoki. Dan setelah itu Shinpachi dan juga Kagura pamit untuk pulang duluan. Katsura pun menceritakan tentang Gintoki kepada Chimpo, bahwa Gintoki sebenarnya sudah tahu duluan tentang wabah putih sebelum menyebar, dan mengetahui penyebabnya yang berasal dari 15 tahun yang lalu. Saat masih perang Joy, di mana muncul pasukan bayaran yang diutus oleh pemerintah untuk menghentikan perang yang terjadi antara Joy Sisi melawan Amanto. Bahkan pasukan tersebut mendapatkan julukan penghancur dunia saking kuatnya. Setelah mendengar cerita Katsura, Chimpo pun langsung mengingat nama pemimpin pasukan tersebut. Dan namanya adalah ini, Hijikata yang menguping, menambahkan bahwa sihir mereka bernama Kudoku, yang sebenarnya adalah mesin nano pembunuh, yang paralel dengan gejala wabah saat ini. Gintoki alias Chimpo sendiri merasa heran karena telah membunuh ini dalam perang Joy. Sehingga sangat mustahil dia bisa menyebarkan virus ini di 5 tahun yang lalu dari sekarang atau 10 tahun setelah perang Joy. Di tengah pembicaraan tiba-tiba saja Chimpo melihat penampakan ini di atas bangunan di depan penginapan yang saat ini ia berada. Yang dilihatnya samar-samar dari kejauhan di balik derasnya hujan. Chimpo yang melihat itu sangat terkejut dan langsung bergegas keluar untuk mencarinya. Akan tetapi pas tiba, Chimpo sudah tidak melihat sosok tersebut karena menghilang secara misterius. Dan justru menemukan Kagura dan Sadaharu duduk di tengah derasnya hujan dengan wajah sedih. Yang ternyata dia tidak benar-benar pulang dan masih tinggal di depan penginapan. Dan Shin berpindah ke Shinpachi yang mengunjungi rumah sakit yang ternyata dia ingin mengunjungi kakaknya yaitu Shimura Tae, yang ternyata telah menjadi salah satu korban wabah putih. Kondo Isao yang diam-diam mengikuti Shinpachi ke rumah sakit terkejut ketika melihat situasi dan kondisi Tai, di mana semua rambutnya telah berubah menjadi putih akibat wabah putih. Berselang beberapa saat, Kyuubi, Tsukuyo, dan Sarutobi juga tiba mengunjungi Tai dan mencoba menghiburnya. Tai yang sudah sangat lemah itu senang atas kunjungan itu, tetapi sedih karena kondisi Edo yang sekarang. Terutama kesedihannya karena Gintoki yang saat ini sudah tiada. Dia berharap samurai itu bisa kembali sehingga dia bisa melihatnya untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Sarutobi dengan tangisan pesimisnya menuntut Ta agar hidup lebih lama untuk bisa melihat Gintoki kembali lagi. Di tengah kesedihan yang menguras air mata itu, Gintoki alias Chimpo tiba-tiba datang bersama Kagura dan menghidupkan suasana. Sebelum mengingat bahwa dia masih dalam penyamaran. Yo, shashiburi, Abazure domo. Tai yang hampir buta yang melihat Chimpo percaya bahwa Gintoki telah benar-benar kembali. Shinpachi, Kagura, dan Kondo juga berpura-pura bahwa Yorosuya kembali bersama untuk menyelamatkan dunia ini demi Tai dan semua orang. Dan itu membuat Ta sangat bahagia. Setelah meninggalkan rumah sakit, Gintoki mengatakan kepada Kagura dan Shinpachi bahwa kebiasaan nyinyir mereka sudah mulai kembali seperti dulu dan sudah terlihat akrab. Dan mereka dengan tegas menyangkalnya. Ketiganya kemudian berpisah di perempatan dan menuju ke kediaman masing-masing. Chimpo pun kembali ke bar Otose dan melihat Genggai yang asli masih hidup dan sedang minum sake. Karena Genggai, Otose pun sepenuhnya menyadari identitas asli Chimpo yang merupakan Gintoki dari masa lalu.
Sementara Gengai dan Gintoki berbagi minuman. Gintoki mengakui bahwa saat ini dia tidak tahu bagaimana dia bisa memperbaiki masa depan. Dan masih berjuang untuk mencari tahu bagaimana dia bisa meninggal di zaman ini. Gengai pun menjelaskan bahwa dia menghabiskan 5 tahun bersembunyi untuk menciptakan mesin waktu. Dan mengungkapkan bahwa orang yang memanggil Gintoki adalah dirinya di masa depan. Sebelum menghilang, dia telah meminta Gengai untuk menciptakan mesin waktu dan menggunakannya untuk memanggil dirinya di masa lalu. Jika dia tidak pernah kembali lagi. Sehingga dirinya di masa lalu dapat menemukan cara untuk menyelamatkan dunia jika dia tidak bisa. Hal itu pun membuat Gintoki terdiam dan terus memikirkannya. Pada keesokan hari, Gintoki alias Chimpo diam-diam berterima kasih pada dirinya di masa depan dan memutuskan untuk membantu tugas terakhirnya. Shinpachi dan Kagura tiba-tiba datang dan mengenakan gaya pakaian lama mereka. Dan mereka pun bergabung bersama dengan Shinsengumi, Joichishi fraksi Katsura, Yagyu, Hyaka, dan Sarutobi untuk menemukan Amy dan menepati janji mereka pada Tai untuk menyelamatkan dunia. Mereka semua menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk mencari, tetapi tidak membuahkan hasil. Saat beristirahat, Kagura bertanya kepada Chimpo tentang rencananya setelah semua masalah ini berakhir. Dan dia menjawab bahwa dia akan kembali ke tempat asalnya, karena masih ada orang yang menunggunya di sana. Kagura kemudian bertanya-tanya tentang apakah Gintoki akan kembali nantinya. Dan menjadi kesal karena Chimpo dan juga Gintoki terasa sangat mirip. Karena Kagura tidak menyadari bahwa mereka adalah orang yang sama dari timeline yang berbeda. Tetapi Kagura menambahkan bahwa ketika suatu saat bos mereka, yaitu Gintoki kembali, mereka akan menceritakannya tentang anggota sementara mereka yang membantu menyelamatkan dunia, yaitu Chimpo. Chimpo pun mengungkit bahwa padahal awalnya mereka menolak mentah-mentah ajakannya untuk membentuk kembali Yorosuya, tapi sekarang malah takut jika dirinya juga akan pergi. Kagura yang kesal langsung menendang Chimpo ke sungai. Kagura dan Shinpachi pun langsung terkejut ketika melihat bahwa Chimpo yang hadir saat ini memiliki merchandise film yang didapatnya saat menonton bioskop 5 tahun yang lalu, sebelum Gintoki menghilang. Tetapi kekagetan mereka terganggu oleh telepon dari Gengai, yang mengatakan kepada Chimpo bahwa mesin waktu yang sudah diperbaikinya telah dicuri oleh ini. Tapi untung saja terpasang GPS pada mesin waktu, sehingga lokasi ini dapat terlacak. Dan diketahui lokasinya berada di reruntuhan terminal. Yorosuya kemudian langsung bergerak dan berpencar untuk mencari ini. Dan Gintoki adalah orang yang pertama menemukannya. Keduanya pun langsung bertarung dengan sangat sengit. Tetapi Gintoki heran dengan Emi yang entah bagaimana bisa meniru semua gerakannya. Gintoki terpaksa memikirkan rencana yang membiarkan dirinya dipukuli. Dan kemudian berpura-pura tak berdaya untuk membuat ini cukup dekat. Saat ini ingin melakukan serangan terakhirnya, Gintoki langsung memberinya serangan dadakan dan berhasil menusuk ini. Mata merah ini pun padam. Dan ini tiba-tiba menyatakan betapa bahagianya karena akhirnya bebas. Dan membuka topengnya dan mengungkapkan dirinya yang ternyata merupakan Gintoki masa depan. Plot twist yang sangat epik dan membangunkan. Gintoki yang melihatnya langsung kaget, terkejut, dan terheran-heran. Serta agak ngeri pada dirinya yang sekarat di masa depan. Gintoki masa depan kemudian mengungkapkan bahwa virus yang tidak dapat disembuhkan itu berasal dari dirinya. Dan menceritakan penyebabnya yang berasal dari 15 tahun yang lalu. Pada saat dirinya melawan pemimpin tentara bayaran, yaitu Inmi, yang ternyata saat itu wujud asli dari Inmi sebenarnya berbentuk mesin nano, dan yang Gintoki kalahkan waktu itu hanyalah wadahnya saja, dan waktu Gintoki membunuhnya, Gintoki secara tidak sadar terinfeksi oleh mesin nano yang menjadi bibit wabah putih yang menyebar luas saat ini. Namun alih-alih Gintoki mati, mesin-mesin itu justru malah tertidur, membangun kembali pikiran ini, dan mempelajari DNA Gintoki selama 10 tahun ke depan untuk menyempurnakan wabah putih sebelum menginfeksi dunia. Pada saat Gintoki masa depan sudah menyadari apa yang terjadi, tapi itu sudah terlambat, karena ini mulai mengambil alih tubuhnya. Namun dia mampu menahan diri cukup lama untuk membuat permintaan kepada Pak Tua Gengai untuk membuat mesin waktu, dan bernostalgia dengan Katsura sebelum mencoba bunuh diri atau harakiri, dengan harapan virus tersebut dapat mati bersamanya. Tetapi pada saat itu, ini sudah mengambil kendali penuh terhadap tubuhnya, dan Gintoki terpaksa menyaksikan dunia turun ke dalam kekacauan dan kematian selama 5 tahun ke depan, sampai rencana rahasianya membuahkan hasil.
Gintoki masa depan kemudian memberitahu dirinya di masa lalu untuk pergi menyelesaikan fase berikutnya. Dan dengan kata-katanya orang yang bisa menghentikan dirinya hanyalah dirinya sendiri dan kemudian mati dengan senyuman. Mesin waktu yang sudah bebas kemudian memberitahu Gintoki untuk pergi ke fase berikutnya dari rencana itu yang ditujukan untuknya. Setelah membunuh dirinya di masa depan, Gintoki harus pergi ke awal segalanya, yaitu ke masa lalu atau lebih tepatnya 15 tahun sebelumnya, yaitu pada masa Perang Joy, dan membunuh dirinya setelah mulai terinfeksi oleh ini. Gintoki pun siap menerima tugas itu, dan mengetahui bahwa dengan melakukan itu berarti keberadaan Gintoki akan hilang sepenuhnya setelah Perang Joy, dan sebagai konsekuensinya adalah berhasil menyelamatkan dunia. Gintoki kemudian meminta maaf kepada Shinpachi dan Kagura karena tidak akan kembali lagi. Tetapi keduanya tiba-tiba datang di belakangnya dan menunjukkan lembaran film yang dulu menjadi merchandise penonton film mereka, dan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kenang-kenangan terakhir dari bos mereka dan mereka berharap itu akan menjadi satu set lengkap lagi. Mereka sambil menangis memanggilnya untuk tinggal, dan pertama kalinya mereka memanggil Shinpo dengan nama Gintoki. Gintoki pun membuang upil penyamarannya dan mengucapkan selamat tinggal dan berharap mereka akan tetap mengingatnya dan baik-baik saja di masa depan yang baru nantinya. Gintoki pun kembali diliputi cahaya ilahi oleh mesin waktu dan pergi ke masa lalu. Dan Shinpachi dan Kagura tiba-tiba bangun di masa depan baru dengan kota Edo yang megah dan kembali utuh. Shinpachi dan Kagura pun berlari dan mencari keberadaan Gintoki, dan secara kebetulan mereka menemukan Hijikata dan bertanya tentang Gintoki. Tetapi terkejut mendengar bahwa Hijikata tidak pernah mendengar tentang nama Gintoki dan tidak mengenalinya. Bahkan Hijikata tidak mengenal Kagura dan Shinpachi sama sekali. Dan Shin berpindah ke masa lalu, Gintoki masa sekarang bersama mesin waktu berdiri di tebing yang menghadap ke area pertempuran besar Perang Joy. Mesin waktu pun meminta maaf kepada Gintoki karena telah menyelamatkan dunia secara pragmatis dengan menghapus keberadaannya. Gintoki pun tidak masalah akan hal itu, karena memang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dan menitipkan merchandise filmnya yang bertuliskan terima kasih kepada mesin waktu agar disampaikan kepada Shinpachi dan Kagura. Setelah itu, Gintoki pun join the game pada Perang Joy. Shin pun kembali berpindah ke masa depan. Kagura dan Shinpachi sangat sedih dan hancur ketika mereka melihat kos-kosan Gintoki menjadi bangunan yang lain. Keduanya menangis terseduh-seduh hingga mengatakan tidak butuh masa depan ini jika harus kehilangan Gintoki. Dan di saat yang bersamaan, Gintoki berhasil menusuk dirinya yang ada di masa lalu dan seketika ingatan Shinpachi dan Kagura disetel ulang. Dan keduanya langsung bingung bagaimana mereka bisa menangis di tempat itu. Dan tiba-tiba melihat mesin waktu menghampirinya dengan keadaan berkarat dan babak belur karena hidup selama 15 tahun. Setelah kehabisan energi untuk lompatan waktu, dan memberitahu Shinpachi dan Kagura bahwa tugasnya sekarang di sini untuk menyelamatkan Gintoki dan bukan lagi menyelamatkan masa depan, dan mengungkapkan identitasnya yang ternyata adalah Tama dan bukan Udin. Dan Shin pun kembali berpindah ke masa lalu. Gintoki merasa lega karena semuanya sudah selesai. Tapi ternyata orang yang dia tusuk bukanlah dirinya yang dulu, melainkan Hasegawa alias Madao alias Shimadesu. Bingung kan bagaimana bisa Hasegawa yang muncul? Entar gue jelasin. Hasegawa pun mengatakan bahwa dia telah memberikan sake yang dibawaannya kepada Gintoki dan beberapa fraksi Joisisi lainnya, hingga membuatnya berpesta dan mabuk-mabukan sampai tepar sebelum pertempuran. Hasegawa pun merasa bertanggung jawab dan memutuskan untuk memasuki pertempuran dengan menyamar sebagai Gintoki. Yang berarti bahwa jika Gintoki tidak berpartisipasi dalam perang dan digantikan oleh Hasegawa, maka ini masih tetap hidup. Gintoki pun mencaci maki pria tua pengangguran itu karena merusak rencana untuk menyelamatkan masa depan. Tetapi Hasegawa mengatakan kepadanya bahwa Gintoki benar-benar sudah berhasil untuk mengubah masa depan, dan mengatakan bahwa dia sebenarnya berasal dari masa depan itu. Dan kemudian anggota dari Yorosuya lainnya pun datang, bersama dengan Shin Senggumi, Katsura dan fraksi Joisisi-nya, Tae, Kyubei, Sarutobi, Tsukuyo dan Hyaka dan Tama dari masa depan pun datang, dan bergabung dengan Gintoki. Penjelasannya adalah, sebenarnya Gintoki awalnya sudah berhasil membunuh dirinya di masa lalu, tapi itu berubah jadi Hasegawa. Setelah Hasegawa dari masa depan melakukan lompatan waktu, ke saat sebelum Gintoki masa depan datang, dan melakukan rencananya untuk menyamar jadi Gintoki.
Dan penjelasan kenapa orang masa depan bisa tahu Gintoki, padahal seharusnya keberadaan Gintoki sudah terhapus dan tidak diingat siapapun. Itu semua karena Tama mampu memulihkan kenangan Gintoki kepada semua orang berkat data ingatannya. Dan pada awalnya mesin waktu dan Tama adalah robot yang berbeda. Tapi Gengai menggabungkannya agar data Tama tentang Gintoki dapat diakses oleh mesin waktu, agar bisa disampaikan kepada orang masa depan. Koreksi jika salah, soalnya paradoksnya bikin bingung. Kembali ke cerita, tentara Amanto pun mulai menyerang akan tetapi dihempaskan kembali oleh kelompok masa depan yang dipimpin oleh Gintoki. Dan pertempuran antara kelompok masa depan pun dimulai. Shinpachi, Kagura, dan Gintoki pun bergegas menuju ke tempat ini, sembari mengalahkan pasukan Amanto yang menyerangnya. Dan saat menuju ke tempat ini, dia dibantu oleh 4 wanita, yang juga yang mencaci maki Gintoki karena menghilang begitu saja tanpa kabar. Tetapi secara keseluruhan senang melihatnya lagi. Tai senang bahwa semua orang telah kembali normal, termasuk adiknya, yaitu Shinpachi dan Kagura yang kembali akrab. Melihat bagaimana peperangan berlangsung, ini terkejut melihat kekuatan dari pejuang Joey dan kemudian mengirim pasukannya untuk berperang. Mereka mulai menggunakan teknik kutukan Kudoku mereka, tetapi untung saja berhasil diledakkan dari bom Katsura sehingga menghancurkan Kudokunya. Katsura sendiri sudah mengetahui kelemahannya dikarenakan Katsura sudah pernah ikut perang Joey sebelumnya. Shinsengumi dan fraksi Katsura pun bekerja sama untuk menghentikan pasukan ini dan menghentikan kutukan Kudokunya. Gintoki, Kagura, dan Shinpachi pun terus maju ke tempat ini sambil bertarung dengan pasukan yang diutus oleh ini. Sementara Hikika Hita dan Kondo membuka jalan bagi Yorosuya dan memberikannya loncatan untuk mencapai puncak kapal, yang merupakan tempat ini berdiri sekarang. Yorosuya pun berhasil lompat ke atas. Shinpachi dan Kagura langsung menebas semua pasukan yang menjaga ini. Sementara Gintoki berhasil untuk menyerang ini secara langsung sehingga terhempas ke dalam kapal. Ini pun mengakui Gintoki saat ini sebagai Shiro Yasha atau Iblis Putih, dan kembali menyerang Gintoki dengan teknik yang sama, dengan saat Gintoki mendapat bibit mesin nano pada tubuhnya, sehingga membuat kekacauan di masa depan. Ini pun terkejut ketika melihat tekniknya itu tidak mempan dan Gintoki masih berdiri walaupun sudah terkena teknik Kudoku. Ini pun menyangka bahwa Gintoki sudah pernah terkena sebelumnya. Gintoki perlahan berjalan ke arah ini dan membeberkan dugaan ini. Walaupun kulit Gintoki mulai ditutupi tanda kutukan Kudoku, tapi tubuh Gintoki sudah kebal terhadap efeknya. Menyadari kekebalannya karena sudah terinfeksi, ini pun memutuskan melawan Gintoki secara fisik. Dan dalam serangan itu, pedang kayu Gintoki terlempar dan Gintoki berhasil menahan tongkat ini dengan tangannya. Dan tiba-tiba Shinpachi dan Kagura melompat dari atap dan menikam ini ke dinding sehingga membuat ini mati. Namun ini tiba-tiba bangkit kembali dan diketahui ini memiliki banyak inti dari mesin nanonya. Dan kemudian mengamuk sehingga pita Kodokunya menangkap Shinpachi dan Kagura. Dan kemudian menyebarkan inti kutukannya bersama dengan mesin nano yang bertebaran untuk menyerang semua teman-teman dan rekan dari Gintoki. Dan memuji Gintoki karena usahanya untuk melindungi teman-temannya dengan tubuh terkutuknya. Tapi pada akhirnya Gintoki tidak akan bisa melindungi apapun. Kata yang sama dari ini saat Gintoki mengalahkannya pertama kali. Inti kutukan dari ini pun sampai ke kelompok masa depan atau rekan-rekan dari Gintoki. Dan langsung mengurung mereka dengan mesin nano. Tapi tiba-tiba, 3 orang yang sangat akrab di masa lalu yaitu Takasugi, Sakamoto, dan Katsura datang dan menebas inti ini yang hampir menyerang kelompok masa depan. Sehingga kelompok masa depan pun berhasil selamat. Dan di saat yang sama, Gintoki masa lalu dan juga Gintoki masa depan langsung menebas inti terakhir dari ini. Dan membantah perkataan ini dan mengatakan bahkan dirinya berhasil menyelamatkan semuanya dengan pedang lusuhnya. Sehingga ini pun benar-benar berhasil dikalahkan. Dan tiba-tiba dalam sekejap, Joy 4 atau Gintoki, Katsura, Takasugi, dan Sakamoto pun langsung pergi. Shinpachi dan Kagura yang tadi melihat ada 2 Gintoki, kemudian bertanya kepada Gintoki. Tapi Gintoki menyangkalnya dan mengatakan bahwa itu cuma halusinasi dari mereka saja. Dan Yorosuya pun keluar dari kapal ini dan bergabung dengan yang lainnya untuk siap-siap kembali ke masa depan. Karena mereka telah mengubah masa lalu, Shinpachi dan Kagura bertanya-tanya apa yang akan terjadi di masa depan yang baru. Tama pun mengatakan bahwa apapun yang menanti di masa depan yang baru nanti, semua akan baik-baik saja. Dan kemudian menghancurkan kamera mesin waktu,
Dengan alasan karena masa lalu yang berubah. Mesin waktu itu pun tidak akan pernah ada. Dan karena mesin waktu tidak ada, maka mereka sendiri tidak akan ada di waktu ini dan akan segera menghilang. Koreksi jika salah, soalnya paradoks tentang waktu bikin kepala saya pusing. Semua orang pun menghilang secara bertahap. Dan sekarang tinggal tersisa Yorosuya. Sebelum mereka juga ikut menghilang. Kagura, Jintoki, Sadaharu, dan Shinpachi saling memberikan pelukan terakhir. Dan berjanji serta berharap bahwa mereka akan bertemu lagi di masa depan yang baru ini. Dan kemudian mereka menghilang. Setelah itu Shin berpindah ke permukaan tebing yang menghadap ke medan perang. Joey 4 yang menyaksikan seluruh pemandangan tadi langsung meninggalkan lokasi. Jintoki masa lalu melihat ke belakang dan tersenyum. Dan kredit film pun muncul. Setelah kredit film terungkap bahwa Yorosuya memang bertemu satu sama lain lagi di masa depan yang baru. Dan adegan berakhir dengan hari biasa lainnya di Kabukicho. Dan film pun tamat. Itulah reward kita tentang Gintama Be Forever Yorosuya. Jika kalian punya kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar di bawah. Karena saya tahu karya dan channel ini memiliki banyak sekali kekurangan. Apalagi paradoks tentang waktu dan konsep masa depannya yang bikin saya pusing 7 keliling. Dan jika kalian ingin request anime, silakan request di kolom komentar. Saya Madao dan saya akan mengakhiri video ini dengan kata-kata keren dari Gintoki. Orang yang bisa menghentikan diri saya adalah diri saya sendiri. Sakata Gintoki.